Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sebelum dilantik, hari ini saya sebagai pembina pemuda remaja Masjid Indonesia Kota Batam, maka hari ini saya didampingi oleh Ketua BKPRMI Kecamatan Batu Haji, yaitu Ustadz Rudi Kerjes. Beliau ini adalah Ketua BKPRMI Kecamatan Batu Haji. Nanti kalau sudah bergabung dengan BKPRMI Batu Haji, nanti langsung SK-nya dari beliau. Juga didampingi oleh Ustadz Fadli sebagai pengurus BKPRMI Kecamatan Batu Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akan melantik saudaraku, para aktivis masjid, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Al-Khairat, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Haji, saya ingin bertanya kepada saudaraku, apakah saudaraku siap untuk menerima amanah sebagai pengurus pemuda remaja Masjid Al-Khairat? Apakah saudaraku siap? Insyaallah siap. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Khairat periode 2021-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini Ahad 24 Oktober 2021 Masehi, 17 Rabiul Awal, Ketua Pemuda, Ketua Pembina BKPRMI Kota Batam, saya Safari Ramadan akan melantik saudara-saudari sebagai pengurus remaja Masjid Al-Khairat masa bakti 2020, 2021, 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dengan keselamatan dan keberhasilan dalam usaha perjuangan saudara-saudara. Amin. Saudaraku, untuk bisa mengikuti ikrar yang nanti saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah bergabung di dalam BKPRMI, kita berhimpun kembali ke masjid. Mari membangun masyarakat pertama, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid al-satu.
Ramadan sebagai penceramah pada malam hari ini diamanahkan oleh jamaah. Tentu perlu juga saya perkenalkan diri, mana tahu ada yang belum kenal. Safari Ramadan SPDI tinggal di perumahan HPM Blok F nomor 17 dekat SD 02 di seberang perumahan Tripuri, Kelurahan Buliang, Batu Haji. Kenikmatan yang sangat luar biasa malam ini penuh dengan kesejukan, keteduhan. Begitu kasih dan sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Di malam yang penuh keberkahan ini, inilah bukti tanda karunia Allah kepada kita. Allah tempatkan kehidupan kita manusia. Allah ciptakan alam jagat raya dengan banyak planet-planet yang ada. Ada satu planet yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panggung sandiwara kehidupan kita manusia. Planet apa itu? Planet bumi ini. Di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan tempat kehidupan kita. Di bumi ini kita dilahirkan, di bumi ini kita dimatikan, di bumi ini kembali kita juga dibangkitkan dari Allah. Bahkan luasnya surga dan neraka itu adalah seluas langit dan bumi itu pula. Kehidupan yang tidak lama Bapak Ibu, 60, 80, 100 tahun, 100 tahun lebih. Bagi siapa yang mampu mengarungi kehidupan di muka bumi dengan penuh dengan panggung sandiwara, yang kata Allah mengatakan bahwa kehidupan di muka bumi ini hanya sendak gurau, hanya permainan saja yang diatur oleh Allah. Siapa yang paling dekat beriman bertakwa kepada Allah, mereka lah yang beruntung di hadapan Allah. 60, 80, 100 tahun, 100 tahun lebih, yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, yang kita bawa menghadap kepada Allah, yakninya amalan perbuatan kita selama hidup di muka bumi. Kalaulah kita berumur 60 tahun, amalan perbuatan kita selama 60 tahun itulah modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80 tahun, 100 tahun, 100 tahun lebih, inilah modal kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kehidupan kita di muka bumi ini. Allah cukupkan kehidupan kita, Allah cukupkan kebutuhan kita Bapak Ibu. Udara Allah ciptakan. Malam kita lihat ada bulan, ada bintang. Siang kita lihat ada matahari. Untuk siapa ini? Untuk kita. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan air untuk kita manusia. Allah ciptakan lautan-lautan yang ada ikannya untuk kita makan, untuk kita. Allah ciptakan binatang-binatang ternak untuk kita makan, untuk kita. Allah ciptakan pohon-pohonan, pohonnya berbuah, buahnya kita makan untuk kita juga. Semuanya ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah sebagai bukti karunia Allah kepada kita adalah untuk kita manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi. Aku ciptakan untuk kamu, kata Allah, untuk kita. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan di muka bumi yang diinginkan oleh Allah adalah agar kehidupan di muka bumi ini penuh dengan ketenangan, kedamaian dan ketenteraman. Ini merupakan perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan agama di muka bumi juga untuk itu Bapak Ibu. Allah turunkan agama agar kehidupan di muka bumi penuh dengan ketenangan, kedamaian. Kalaulah tidak ada agama Bapak Ibu, manusia akan berperilaku, bersikap, berperangai sesuai dengan kehendak, bertindak seperti hawa nafsunya saja. Tidak ubahlah manusia ini dengan binatang, tidak ubahlah manusia ini dengan yang berkaki empat yang membelakang ke langit. Kita tidak ubah dengan kambing, dengan kucing, dengan ayam, dengan sapi, dengan lembu dan binatang yang lainnya. Tapi agama ini diturunkan oleh Allah.
Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan penghuni neraka itu di kalangan jin dan manusia, mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka punya telinga tidak mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, mereka punya hati tidak memperhatikan dan sayang. Tidak obahnya mereka itu, kata Allah, tidak obahnya mereka seperti hewan. Ulaika kal an'am, mereka tidak obah seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Balhum adab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Berselawatlah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perintah salawat ini merupakan perintah Allah. Kata Allah untuk Rasulullah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi ini Bapak Ibu merupakan perintah Allah, diperintahkan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Ini sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, ini sebagai tanda penghargaan kita kepada Rasulullah, ini sebagai tanda penghormatan kita kepada Rasulullah. Kalaulah bukan karena Rasulullah, mungkin kita tidak mengenal dengan agama Allah ini, Bapak Ibu. Kalaulah bukan karena Rasulullah, mungkin kita tidak mengenal dengan Islam ini. Selalu diajak sallu ala nabi, sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Apa yang akan saya sampaikan poin pada peringatan Maulid Bapak Ibu? Pertama adalah tentang salawat Nabi. Apa itu salawat Nabi Bapak Ibu? Ada di sebahagian besar kita umat Islam, salawat Nabi itu seakan-akan dia adalah berdoa kepada Nabi. Betul Bapak? Bu? Itu salah. Salawat Nabi itu kita bukan meminta doa kepada Nabi. Salawat Nabi itu, salawat itu artinya adalah berdoa untuk Nabi. Bukan kepada Nabi kita berdoa, bukan kepada Nabi kita meminta doa. Kita meminta doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita luruskan Bapak Ibu, karena ini akan mempengaruhi tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta tolong. Kita hanya boleh memohon doa kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh meminta doa kepada malaikat, tidak boleh meminta doa kepada makhluk, tidak boleh meminta doa kepada Nabi, tidak boleh meminta doa kepada ulama, kepada guru, kepada manusia. Kita hanya memohon doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena merusak ketauhidan kita. Jadi solawat itu artinya adalah memohonkan doa untuk Nabi. Kepada siapa dimohonkan doa itu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan karuniamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu artinya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, untuk apa lagi kita doakan Rasulullah Ustadz? Rasulullah itu adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Untuk apa lagi kita mendoakan Rasulullah, karena dia adalah kekasih Allah, ya Ustadz?
Jawabannya adalah karena ini perintah Allah. Lepaskan rindu kita sebagai penghargaan, penghormatan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita kepada orang tua, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kita mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayah kita, emak kita apa? Karena perjuangan Rasulullah lah kita mengenal akan agama ini, mengenal Islam ini. Karena agama itu sangat penting, Bapak Ibu. Manusia adalah makhluk spiritual. Agama itu sangat penting. Karena agamalah kita mengenal akan Allah. Karena agamalah kita mengenal Rasulullah. Karena Islam inilah, agama inilah kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Karena agama inilah kita mengenal akan diri kita, mengenal akan Allah. Kata ulama-ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagi siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Dia tahu dia dari mana, dia tahu dia sedang di mana, dia tahu tujuannya kemana, dan dia tidak terombang-ambing di dalam kehidupan di muka bumi. Karena tujuan kita bukanlah dunia, bukan kehidupan di muka bumi ini tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mampu menyampaikan pengetahuan itu kepada kita? Tidak lain adalah agama. Maka agama ini kita kenal, diri kita kenal dengan Allah. Kita butuh Allah, Bapak Ibu. Allah tidak butuh kita. Yang butuh Allah itu kita. Karena apapun yang kita miliki, mau jabatan kita, mau kedudukan kita, mau harta benda dan sebagainya, kita tidak akan mampu merasakan kebahagiaan, ketenangan. Yang mampu merasakan kebahagiaan, ketenangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ibu, yang kita cari selama hidup di muka bumi yang tidak lama ini bukan harta, bukan jabatan, bukan biaya sekolah, butuh kebutuhan kita. Maka kita harus bekerja, dan kerja itu menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kita selama di dunia. Karena kita manusia yang hidup. Yang kita cari tidak lain tidak bukan sesuai dengan doa kita. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, berikan pula kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kita cari tidak lain dan tidak bukan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mengenal akan Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dekatnya diri kita dengan Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya kokohnya hubungan kita dengan Allah. Bagaimana mengingatkan diri kita dengan Allah, bagaimana mengokohkan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Allah perintahkan kita solat. As-salatul mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Allah perintahkan puasa. Puasa jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah perintahkan kita zakat, menyantuni anak yatim, berbuat kebaikan. Itu merupakan jalan untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Dari mana kita tahu? Allah perintahkan kita lewat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, perlulah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini habis meminta nih ketua, mereka capek dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Ada tampilan minumnya. Awak biasa minum teh telur. Ada akhlak yang mulia, ada akhlakul karimah, ada suri tauladan yang baik bagi kita. Bagi siapa? Ada 3 yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Bagi siapa yang ingin mengharapkan rahmat Allah, contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, solat, puasa, zakat, haji, menyantuni anak yatim, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullah wal yawmal akhirah, mereka yang berharap kepada hari akhir. Bagi siapa yang ingin mengharapkan hari akhirnya lebih baik, maka mencontoh kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang dibacakan oleh Qori tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kita adalah Rasulullah. Apa yang kita contoh? Rasulullah tidak meninggalkan hartanya ketika beliau wafat, tidak meninggalkan jabatannya. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak lain adalah akhlaknya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ketika di Mekah 10 tahun yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketauhidan. Rasulullah belum memerintahkan masyarakat umat di saat itu bagaimana solat, puasa, zakat, haji, menyantuni anak yatim, belum diperintahkan oleh Allah, belum dicontohkan oleh Rasulullah. 10 tahun di Mekah Rasulullah mendakwakan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama secara diam-diam, setelah itu baru secara terang-terangan. Setelah 10 tahun barulah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah barulah Rasulullah memerintahkan umat untuk melaksanakan solat, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan haji. Dan endingnya, muaranya adalah akhlakul karimah. Solat itu endingnya adalah akhlakul karimah. Puasa itu muaranya adalah akhlakul karimah. Karena orang yang solat, orang yang puasa, orang yang berzakat, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang rajin ke masjid, orang yang membaca Al-Quran, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah pastilah akhlaknya baik. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Baik. Bagi siapa yang dekat dengan Allah, Allah Maha Baik, maka dia akan menjadi pribadi yang baik. Orang yang dekat dengan Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa yang dekat dengan Allah, maka dia akan berkasih sayang. Pentinglah kita berdoa kepada Allah, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu, hampir sebelum azan kita sudah mendengar selawat Nabi. Gak tahu kalau di masjid ini Pak Ketua. Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya Imam
imamal mujahidin, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik, selawat dan salam kepadamu, ya imam al-mujahidin, wahai imam kami, wahai pejuang kami, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Sebelum azan pun kita diperintahkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita untuk berselawat kepada Nabi sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebelum azan dikumandangkan, assalatu wassalamu alaik, selawat dan salam kepada engkau, wahai imam kami, wahai pejuang kami, wahai engkaulah utusan Allah. Dan setelah selesai azan pun kita berselawat kepada Nabi. Allah, apa doanya? Allahumma rabbaha zid da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Engkau berikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama perlu kita luruskan ketauhidan kita, Bapak Ibu. Sholawat Nabi itu artinya adalah mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berdoa kepada Nabi. Kita tidak boleh meminta kepada Nabi. Kita tidak boleh meminta kepada makhluk. Kita tidak boleh meminta kepada malaikat. Kita tidak boleh meminta kepada jin. Kita tidak boleh meminta kepada kiai, ulama, ustaz, buya, siapapun itu. Kita tidak boleh memohon doa kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jadi selawat Nabi itu artinya adalah berdoa kepada Allah, mendoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk tidak menggoyahkan ketauhidan kita kepada Allah, syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan Allah. Kapan syafaat itu kita butuhkan? Ketika nanti di yaumil akhir, ketika manusia berbondong-bondong di padang mahsyar, ketika matahari sejengkal dari kepala begitu panasnya, maka yang kita harapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan pertolongan itu bukanlah malaikat, Bapak Ibu. Syafaat itu, pertolongan itu tidak mampu diberikan oleh Nabi, tidak bisa diberikan oleh makhluk, oleh manusia, oleh siapapun. Syafaat itu adalah hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Hampir kadang ustaz-ustaz pun menyampaikan, mantap nih, TV 1 ya Pak? Oh TV 2. Hampir kadang ustaz pun menyampaikan, imam masjid pun menyampaikan, ibu-ibu taklim pun menyampaikan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, syafaat itu adalah hak vetonya Allah. Syafaat itu adalah pertolongan Allah. Kepada siapa Allah berikan? Kepada yang Allah suka. Mungkin pertolongan itu Allah berikan kepada malaikat, mungkin pertolongan itu Allah berikan kepada Nabi, mungkin pertolongan itu Allah berikan kepada kita, mungkin pertolongan itu Allah berikan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita sayangi. Bahwa syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi punya syafaat? Tidak. Tapi kita sebagai umatnya Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan kita sebagai umatnya, kalau kita mengaku umat Rasulullah, Rasulullah akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Paham Bapak Ibu? Ini merusak akidah kita. Syafaat itu adalah milik Allah.
bukan milik makhluk. Kalau kita umat Rasulullah, maka Rasulullah lah yang akan mendoakan kita kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi kalau gitu bagaimana bahasanya Pak Ustaz? Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah SAW mendoakan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat itu kepada kita. Itu yang pas. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi. Bu, karena tauhid Bapak Ibu. Jangan meminta kepada makhluk Bapak Ibu. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya eksistensi kehidupan kita ini berawal dari Allah, eksistensi Allah. Maka kalimat tauhid itu Bapak Ibu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau ulama-ulama sufi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada semua ini. Di alam jagat raya ini tidak ada semuanya. Kecuali yang ada itu adalah Allah. Maka ulama sufi ketika dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di akhirnya dia mengatakan Allah, 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 Allah. Tidak ada semua ini kecuali hanya Allah, Allah. Karena semuanya berawal dari eksistensi Allah. Karena Allah Al-Ahad, Allah satu, berawal dari yang satu, kembali kepada yang satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini datangnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Intinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang terpenting adalah kita mencontoh kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Apalagi hari ini Bapak Ibu, jangankan kita berbaik-baikan dengan orang lain, kita kadang sesama umat Islam saja berpecah belah. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, Rasulullah mendakwakan agama Allah ini, Rasulullah tidak mengajarkan tentang hadis. Saya ulangi, Rasulullah tidak mengajarkan tentang mazhab-mazhab Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah tidak ada mazhab Syafi'i, tidak ada mazhab Hanafi, tidak ada mazhab Imam Maliki dan mazhab yang lainnya. Rasulullah tidak mengajarkan hadis. Yang diajarkan oleh Rasulullah di Makkah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, yang didakwakan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada umat, ketika Rasulullah mendakwakan Al-Quran kepada umat, ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, ada tingkah laku Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sunnah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, itulah yang disebut dengan sunnah. Ketika sunnah Nabi itu, ketika Rasulullah telah wafat 100 sampai 150 tahun, barulah dikumpulkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi menyampaikan Al-Quran, dikumpulkan oleh ulama-ulama kita dahulunya. Itulah yang disebut dengan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh periwayatnya. Makanya ada hadis ini menurut Imam Syafi'i begini sholatnya, menurut Imam Hanafi sholat subuh begini, menurut Imam Maliki begini cara berpuasa. Jangan kita ribut kalau hanya permasalahan hadis, permasalahan mazhab. Apapun mazhabnya, ketika dia cocok dengan Al-Quran itu sah Bapak Ibu. Tapi apapun mazhabnya, walaupun hadisnya itu adalah hadis asli, tidak palsu, tidak dhaif, tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu tidak sah. Intinya Bapak Ibu, apapun mazhab yang ada di masjid kita, masyarakat kita, mungkin ada yang bercadar, itu adalah saudara kita. Ada mungkin celananya yang jingkrang, itu saudara kita. Ada yang maulid Nabi, jangan dikafirkan. Ada yang yasinan, jangan dibilang sesat. Apapun pendapatnya, ketika itu ada acuannya, ada hadisnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu semuanya adalah benar. Kalau hari ini Bapak Ibu, umat Islam di masjid, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ribut di masjid.
Ada yang tarawih 11, ada yang 23, ribut di masjid ganti imam. Ada yang Jumatnya 2 kali azan, ada yang 1 kali azan, ribut dengan masjid, bubar pengurusnya. Kalau begini Bapak dan Ibu, inilah yang membuat umat Islam menjadi mundur. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu, Tiongkok, Cina telah mempersiapkan teknologinya bagaimana Cina bisa 6 bulan tinggal di angkasa. Hari ini umat Islam masih ribut masalah cadar tidak bercadar, sibuk masalah kunut dengan tidak kunut, masalah bid'ah dengan tidak bid'ah. Kapan kita umat Islam akan maju Bapak Ibu? Nanti semua usaha ekonomi kita dikuasai oleh Cina, marah kita. Semua pemerintahan kita dikuasai oleh cukong-cukong yang punya duit, ribut kita. Kita mayoritas, ternyata yang minoritas menguasai ekonomi kita, menguasai sumber daya manusia kita. Kita hanya ribut di dalam kotak kecil, permasalahan yang tidak perlu dipermasalahkan. Ini yang kita masalahkan sehingga umat Islam menjadi mundur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal itu kita umat Islam harus bertoleransi dengan mazhab. Mazhab apapun yang dipakai dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu silakan sah-sah saja. Kita harus berbesar hati dalam hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, agama ini diturunkan oleh Allah. Yang terakhir, tujuannya adalah kehidupan kita supaya damai. Allah menginginkan kita bagaimana kehidupan di muka bumi ini penuh dengan ketentraman, kedamaian. Maka diutuslah manusia sebagai khalifah fil ardh, manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Kepemimpinan di muka bumi ini tidak diamanahkan oleh Allah kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada jin, kepada malaikat, tapi diamanahkan oleh Allah kepada kita manusia. Maka Allah berkali agama kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kambing tidak memikirkan bagaimana hidup bertetangga dengan rukun. Sapi tidak memikirkan bagaimana perumahan kita ini bisa dibangun dengan baik. Hewan tidak memikirkan bagaimana kehidupan manusia tentram dan nyaman. Tidak dipikirkan oleh hewan. Yang memikirkan itu adalah kita manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu untuk menampilkan sifat dan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini Bapak Ibu tidak menyuruh kita untuk saling bunuh-membunuh. Islam tidak memerintahkan kita untuk saling caci mencaci. Allah tidak menyuruh kita untuk saling hujat menghujat, fitnah menfitnah. Agama ini tidak menyuruh itu. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menebarkan kasih sayang. Allah pun tidak menyuruh kita untuk saling fastabiqul, berlomba-lomba dengan kebenaran, tidak. Yang disuruh oleh Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau ada umat Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bahkan umrah, melaksanakan ibadah rajin kepada Allah, tapi dia tidak mampu menebarkan kasih sayang, tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan masyarakatnya, berarti itu bukanlah cerminan pribadi umat Islam yang sesungguhnya. Umat Islam ini adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Siapapun dia, mau muslim dia, mau non muslim dia, mau orang Padang dia, mau orang Palembang dia, mau orang Batak dia, siapapun dia menebarkan kasih sayang. Bukankah hanya kepada manusia saja, kepada binatang pun dia berkasih sayang. Bagaimana mungkin kita akan cinta, rindu dan sayang kepada Allah yang kita tidak pernah jumpa? Dengan yang hari-hari saja Bapak Ibu kita berjumpa, bersua, bertemu, kita tidak mampu menebarkan kasih sayang. Dengan anak kita, dengan istri kita tidak cinta, dengan tetangga kita tidak berkasih sayang. Hari-hari berjumpa dengan kita, dengan masyarakat kita, dengan jamaah masjid, hari-hari ketemu dengan kita tidak mampu berkasih sayang.
remaja, marilah bergabung. Di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun. Masyarakat marhamah tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah